Halo orang-orang santuy, balik lagi nih bareng Paduka. Pada kesempatan kali ini Paduka akan membawakan alur cerita tentang agen rahasia yang berjudul Casino Royale yang dirilis pada tahun 2006 dan disutradarai oleh Martin Campbell. Nah, film ini dibintangi oleh Daniel Craig sebagai aktor utamanya. Jadi film ini mengisahkan seorang agen khusus yang harus membongkar kasus judai yang mendanai suatu perang di Timur Tengah. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan tokoh utama kita yaitu James Bond yang sedang menghabisi musuh-musuhnya, yaitu dua orang pengkhianat bosnya Bond. Mereka adalah Jaden dan tangan kanannya yang bernama Peter. Setelah membunuh keduanya, James Bond kemudian diberi kode atau nama panggilan sebagai Agen 007. Scene kemudian pindah ke Afrika, yaitu tepatnya di Uganda. Di sana diperlihatkan markas atau sarang teroris. Lalu ada seorang pria yang bernama Mr. White yang sedang memperkenalkan rekannya Stephen Obano yang merupakan pimpinan si pemberontak atau teroris kepada Jonathan yang merupakan seorang akuntan sekaligus bankir swasta asal Albania. Si Jonathan ini pekerjaannya biasanya menjadi tempat pencucian uang si para teroris. Kemudian Obano berniat menitipkan sejumlah uang kepada Jonathan. Setelah itu Jonathan menjual semua sahamnya di perusahaan penerbangan yaitu Skyflight. Hal itu terkesan aneh karena nilai saham Skyflight sedang di atas awan atau lagi naik-naiknya. Malah dijual sama si Jonathan ini. Dan ternyata ini semua bagian dari rencana Jonathan untuk mendapatkan cuan lebih banyak. Adegan kemudian beralih ke Madagaskar yang terlihat juga di sana ada James Bond. Kemudian kita diperkenalkan dengan anak buah Bond yang bernama Doski yang sedang mengintai seorang pria di kerumunan orang yang sedang melakukan sabung kobra. Dan yang diintai Doski adalah Alec. Alec kemudian mendapatkan chat yang bertuliskan elipsis dan ia juga menyadari bahwa ada orang yang sedang memperhatikannya. Sehingga adegan udag-udagan pun terjadi di sana. Bond terus mengejar Alec sampai ke pasar hingga proyek konstruksi. Jika keduanya berada di kren, mereka sempat terlibat baku hantam di sana. Namun si Alec ini tubuhnya licin seperti belut sehingga ia bisa kabur. Bond tak ingin melepaskannya begitu saja, lalu ia mengejar Alec sampai ke dalam gedung kedubes Madagaskar. James Bond tak gentar sedikit pun ketika berada di sana dan ia pun berhasil menangkap si Alec. Ia kemudian dikepung para tentara yang ada di sana. Namun ia berhasil kabur setelah meledakkan gedung itu dengan menggunakan gas tabung melon. Dan diketahui alasan Bond menangkap Alec yaitu ia menginginkan ponsel yang dibawanya. Yang kemudian ia langsung membuka SMS yang bertuliskan elipsis itu. Keesokan harinya kabar tentang penembakan anak buahnya itu sampai ke telinga Jonathan. Sementara itu Bond sendiri kembali ke markasnya di London. Dengan komputer bosnya, Bond langsung memeriksa isi kartu GSM yang ia dapatkan dari si HP Alec. Dari pelacakan singkat itu Bond akhirnya mengetahui lokasi si pengirim pesan elipsis itu, yang ternyata dari Kepulauan Bahama, yang tepatnya di Hotel The Ocean Club. Dan omong-omong aksi Bond kemarin berhasil membuat bosnya itu marah. Nah ini dia bosnya Bond yang biasa disebut M. M sangat marah pada Bond karena Bond bertindak secara ugal-ugalan dan tanpa perintah darinya. Hal itu sangat dilarang karena bisa-bisa pemerintah menonaktifkan organisasi agen rahasia ini. Bond yang diam saja ketika bosnya itu marah-marah gak karuan dan ia merahasiakan informasi yang ia dapatkan sebelumnya. Kemudian setelah pergi dari ruangan itu, Bond langsung pergi menuju Kepulauan Bahama. Sesampainya di sana, Bond langsung pergi ke Hotel Ocean Club dan ia juga sempat membuat sedikit kerebutan untuk mengalihkan para penjaga di sana. Setelah itu ia memasuki ruangan CCTV dan mencocokkan SMS kode elipsis tadi. Dan ia juga mencocokkan waktu pengiriman SMS itu sama dengan tanggal dan waktu rekaman di CCTV yang memperlihatkan sepasang suami istri yang mengendarai mobil Aston Martin. Mengetahui hal itu, Bond langsung menanyakan pemilik mobil Aston Martin itu kepada resepsionis hotel. Dan diketahui pemilik mobil itu bernama Dimitrius. Si resepsionis juga memberitahu di mana tempat tinggal Dimitrius yang berada di pilar besar di pinggir pantai. Lalu keesokan harinya Bond pergi mengecek villa itu dan ia juga melihat istri Dimitrius yang sedang bermain di pantai bersama kudanya. Nah Bond juga mengamati Dimitrius yang sedang santuy di atas balkon villa itu. Di malam harinya Bond kembali login ke komputer dengan menggunakan akun M untuk memasuki server data organisasi M16.
Dia mencari data tentang Alec Dimitrius dan ditemukan fakta bahwa si Alec ini terkoneksi dengan si Jonathan. Kemudian setelah itu Bond pergi ke hotel yang dimana di sana ada Alec Dimitrius yang sedang bermain judai poker. Bond pun langsung ikut bermain bersamanya. Dan betapa kagetnya kita, ternyata agen rahasia ini jago juga bermain judainya. Sehingga ia berhasil membabat habis uang Dimitrius berserta mobil mewah Aston Martinnya. Dan ia juga sempat melihat kalau Dimitrius dengan istrinya sedang bertengkar alias parasea. Melihat kesempatan dalam kesempitan itu, Bond langsung mendekati istri Dimitrius yang kita sebut saja Yanti. Nah, Bond mengajak Yanti untuk check-in ke hotelnya. Si Yanti yang kepalang pundung dimarahin oleh suaminya itu, ia langsung mengiyakan ajakan Bond tersebut. Sedangkan Dimitrius sendiri pergi ke dermaga untuk menemui Jonathan di sebuah perahu mewah. Dan diketahui di sini bahwa Alec yang dibunuh Bond kemarin adalah seorang teroris pembuat bom suruhan Dimitrius untuk melakukan operasi rahasianya si Jonathan. Maka dari itu Jonathan meminta Dimitrius untuk mencari penggantinya. Dimitrius mengatakan bahwa ia sudah mendapatkan penggantinya yang lebih terampil daripada si Alec Madagaskar. Adegan kembali pada Bond yang kini sedang tarung panas bersama istri orang. Beberapa saat kemudian Yanti mendapatkan telepon dari suaminya. Dimitrius mengatakan bahwa ia akan segera pergi ke bandara Miami untuk mengejar jadwal pesawat karena ia ada urusan mendadak dari bosnya. Bond yang mendengarnya pun ia langsung menyudahi aksi panasnya itu dan ia langsung pergi menyusul Dimitrius. Nah, sesampainya di sana mereka berdua bertemu dan sempat terlibat baku hantam. Bond berhasil mengalahkan Dimitrius dengan begitu mudahnya. Namun sayangnya si Dimitrius ini berhasil menyerahkan tas yang berisi bom rakitan beserta kuncinya kepada si pengganti teroris. Bond mencari orang itu di antara kerumunan dan ia berhasil menemukannya. Namun sayangnya ia kehilangan orang itu ketika sedang di toko pakaian. Nah, kita sebut saja si teroris ini dengan nama Ucok. Ucok lalu memasuki ruangan ganti baju dan berhasil menyamar menjadi satpam bandara dan berhasil masuk ke ruangan security yang tidak bisa dibobol oleh Bond karena membutuhkan kode akses. Tidak habis akal, Bond langsung menghubungi kantor M16 untuk meminta kode akses keamanan bandara tersebut. Tak hanya itu, ia juga memberitahu bahwa kini ia sedang berada di bandara Miami. Nah, Bond mendapatkan info bahwa bom akan diledakkan di bandara ini. Hal itu karena ada launchingnya pesawat baru dari perusahaan Skyplate. Adegan kembali pada Ucok yang kini berhasil menempelkan bom pada truk tangki BBM pesawat dan ia mengemudikan truk itu untuk mendekati pesawat Skyplate yang sedang dikeluarkan dari hanggar. Belum dengan gurung gusu, ia berlari ke truk itu untuk membatalkan rencana si Ucok. Ia berhasil naik ke truk tangki sehingga terjadilah baku hantam di atas mobil truk itu. Bond sempat akan terjatuh dari truk dan dia melihat bom yang sudah dipasangkan. Bond kemudian berhasil bangkit dan kembali bertarung dengan Ucok. Namun Ucok berhasil keluar dari truk tangki itu sambil membawa HP untuk detonator bom tersebut. Dan kini mau tidak mau Bond harus menghentikan truk ini agar tidak menabrak pesawat Skyflate. Dengan susah payah dan sedikit mencret, akhirnya Bond berhasil menghentikan truk tangki itu. Dan di sini Bond dituding oleh Senpi oleh para polisi karena dianggap sebagai teroris. Sementara itu Ucok dari kejauhan menyaksikan kejadian itu dan ia berniat untuk memencet detonator bomnya. Setelah itu detonatornya dipencet, terdengar bunyi kedap-kedip dan dia menyadari bahwa bom itu ada di dekatnya. Dan ternyata diketahui bom itu sudah dipindahkan oleh Bond dan ia dicantolkan ke celana si Ucok tanpa ia sadari. Alhasil bom itu meledak dan berhasil menewaskan si Ucok. Nah cuy, ternyata penyerangan terhadap pesawat Skyplate ini dimaksudkan Jonathan agar nilai saham perusahaan Skyplate turun sehingga ia bisa membeli saham itu dengan skala yang besar dengan biaya yang murah menggunakan uang si teroris Uganda dan ia akan mendapatkan keuntungan yang berkali-kali lipat. Begitulah skema licik operasi elipsis yang dibuat oleh Jonathan. Nah, bukannya untung, ia malah buntung karena harus mengganti uang si teroris Uganda. Nah, maka dari itu ia berniat untuk mengadakan judi akbar dengan taruhan yang sangat besar dan hanya para sultan saja yang mampu mengikutinya. Dan acara tersebut akan diselenggarakan di sebuah tempat yang bernama Casino Royal de Montenegro. Uang pendaftaran pesertanya saja sebesar 10 juta euro. M kemudian menyuruh Bond untuk mengikuti lomba judai itu dan ia akan mendanai semua pendaftarannya. Ia berharap Jonathan akan kalah dalam permainan itu. Maka dari itu ia akan meminta bantuan ke Inggris. Maka dari itu ia akan membarter info yang ia ketahui. Bond juga didampingi oleh seorang perempuan dari staf keuangan negara yang bernama Pesperin atau kita sebut saja Pesper. Ketika di dalam kereta menuju Montenegro, mereka berdua berbincang-bincang. Setibanya di hotel, M juga menitipkan amplop untuk Bond kepada resepsionis yang isinya adalah kunci mobil mewah. Dan seperti biasa, Bond selalu dibekali mobil mewah yang fiturnya juga canggih.
Di sana mereka berdua bertemu dengan agen Prancis yang bernama René Mantis, yang dimana Mantis ini akan mendampingi misi Bond kali ini. Dan tibalah malam di mana pertandingan pokok itu dimulai. 10 peserta sudah hadir termasuk si Jonathan itu sendiri. Dan semua uang pendaftaran itu yaitu 100 juta euro akan disimpan di bank Swiss. Nah maka dari itu para peserta diminta untuk menyimpan kode unik masing-masing untuk pencairan uang hadiahnya. Dan permainan pun dimulai. Adu pintar, adu strategi, dan adu gertak pun saling dilayangkan satu sama lain. Di sini Vesper sengaja datang di tengah-tengah permainan untuk mengalihkan perhatian para pemirsa. Namun yang teralihkan malahan si Bond itu sendiri karena ia cabul. Pada ronde pertama si Jonathan berhasil unggul dari peserta lainnya dan 4 jam pun berlalu. Sehingga permainan harus di-break dulu untuk istirahat 1 jam. Jonathan kemudian masuk ke kamar hotelnya dan ia mendapati si teroris Uganda yaitu Stephen Obano sudah ada di sana. Obano sudah mengetahui bahwa uangnya sudah hilang di pasar saham. Obano meminta uangnya dikembalikan esok hari sehabis acara Judai Akbar ini diselenggarakan. Bersamaan dengan itu Vesper dan Bond sempat melewati kamar Jonathan. Obano yang mendengar ada sesuatu di luar, ia dan anak buahnya kemudian bergegas pergi untuk mengeceknya. Sehingga terjadilah baku hantam di antara Bond melawan 2 orang teroris Uganda itu. Pertarungan itu sempat membawa mereka bertiga ke lorong sebuah tangga. Namun Bond berhasil menghabisi keduanya. Setelah itu Bond langsung menyembunyikan mayat keduanya di sana. Dan ia juga menyuruh Vesper untuk menghubungi Mantis dan meminta Mantis agar mau mengurus kedua mayat itu. Bond langsung masuk ke kamar dan bersih-bersih untuk menghilangkan semua noda darah yang ada pada bajunya. Beberapa saat kemudian Bond langsung kembali ke meja permainan dan bersikap biasa-biasa saja seperti tak terjadi sesuatu. Permainan pun dilanjutkan keesokan harinya. Kemudian ketika di kamar hotel, Bond melihat Vesper yang tengah syok karena telah menyaksikan adegan kekerasan di depan matanya sendiri. Bond kemudian mencoba menenangkan Vesper sampai Vesper tertidur lelap. Di pagi harinya Bond mendatangi Mantis dan menanyakan 2 mayat teroris kemarin. Dan inilah yang Mantis lakukan. Di siang harinya permainan Judai pun kembali dilanjutkan. Permainan semakin sengit dan seru. Dan pada akhirnya ronde tinggal menyisakan Bond dan Jonathan yang masih bermain. Sebenarnya Bond pada saat itu sudah jauh di atas Jonathan. Namun namanya juga manusia bukan nabi boy. Bond malah menaikkan taruhannya sehingga ia pun menjadi kalah. Oleh karena itu, Bond meminta 5 juta euro lagi kepada Vesper agar ia bisa kembali masuk ke permainan dan merebut lagi uangnya. Namun tentu saja Vesper menolak karena Bond berlaku nafsu dan tidak menggunakan strategi yang tepat untuk mengalahkan Jonathan. Kesal dengan jawaban Vesper, Bond kemudian meninggalkannya begitu saja sampai akhirnya ia bertemu dengan salah seorang peserta yang ternyata ia adalah anggota CIA yang bernama Felix. Nah, si Felix ini menawarkan sisa koin miliknya pada Bond dengan syarat kalau Bond menang maka CIA yang akan menangkap Jonathan. Sedangkan untuk uangnya sendiri Felix tak peduli mau buat Bond atau dikembalikan ke pemerintah. Dan deal, Bond berhasil kembali masuk ke permainan dan dalam waktu yang cukup singkat Bond berhasil mengumpulkan koin yang banyak sehingga kembali bisa bersaing dengan Jonathan. Di tengah-tengah permainan Bond meminta minuman vodka kepada pelayan. Namun setelah ia meminum vodka itu ia merasa ada yang aneh pada tubuhnya. Badannya berkeringat dan jantungnya berdetak dengan sangat cepat. Bond kemudian melihat ke gelas minuman itu dan ia sadar kalau minumannya sudah diberi racun. Dan diketahui yang telah memasuki racun pada minuman Bond ternyata kekasihnya si Jonathan. Bond kemudian bergegas pergi menuju mobilnya dan ia langsung mengeluarkan alat pacu jantung. Ketika Bond menggunakan alat itu, sialnya alat itu tak menyala dan ia sadar ternyata ada kabel yang lepas dari alatnya. Belum sempat ia memperbaiki alatnya, ia malah lebih dulu pingsan. Namun untungnya ada Vesper yang datang dan berhasil mengakribkan alat pacu jantungnya tersebut, sehingga Bond bisa tersadar kembali. Setelah itu Bond langsung masuk ke gedung tadi untuk melanjutkan permainannya. Jonathan yang melihatnya pun kaget karena Bond berhasil selamat dari kematian.
Kini Bond main dengan lebih tenang dan penuh strategi, sehingga akhirnya permainan sampai di final. Dalam ronde terakhir itu hanya menyisakan 4 pemain saja, yaitu si pengusaha asal Jepang, Sultan dari Afrika, Jonathan, dan Bond itu sendiri. Dalam permainan ini Bond terus teliti sambil membaca strategi lawan-lawannya. Dan ya benar saja si Jonathan ini menggertak Bond dengan menaikkan jumlah taruhannya. Bond yang tahu kalau si Jonathan ini sudah skakmat, maka dari itu ia juga all in untuk semesta. Dan si Jonathan pun berhasil masuk ke dalam perangkap Bond. Di momen permainan yang membiarkan Pelik untuk memburu semua pemain mengeluarkan kartunya, dan ia pada kali ini kartu Bond berhasil membabat habis kartu musuh mengucapkan selamat atas kemenangan akhirnya. Bond berhasil memenangkan judai akbar itu, dan ia mengetahui bahwa kalung itu adalah simbol cinta dari negara Aljazair. Mengetahui Vesper sudah mempunyai pasangan, Bond pun menjadi cemburu sambil menjaga jarak dengan Vesper. HP Vesper berbunyi, dalam telepon itu mengatakan bahwa Mantis ingin bertemu dengannya, sehingga Vesper izin pamit duluan untuk menemui Mantis. Bond kemudian sadar bahwa ada hal yang janggal dan ia langsung beralih mengejar Vesper. Namun sayangnya di sana Vesper berhasil diculik dan dibawa kabur dengan menggunakan sebuah mobil. Melihat kejadian itu, Bond langsung masuk ke mobilnya dan bergegas mengejar mobil tersebut. Pengejaran itu membawa mereka ke jalan yang gelap dan tiba-tiba di depan Bond sudah ada Vesper yang tergeletak di jalanan. Bond pun dengan spontan menghindarinya hingga membuat mobilnya kecelakaan, sehingga membuat ia tak sadarkan diri. Disusul dengan sekelompok orang yang langsung membawanya dan ternyata mereka adalah anak buah Jonathan. Di sana Jonathan mengatakan bahwa Mantis juga ada di pihaknya. Bond dan Vesper dibawa ke sebuah gudang bekas yang terbengkalai. Mereka berdua ditempatkan di ruangan yang berbeda. Vesper dimasukkan ke sebuah ruangan untuk diicip-icip oleh anak buah Jonathan. Sementara itu Bond ditelanjangi dan disiksa oleh si Jonathan. Di sini Jonathan meminta password akun Bond di bank Swiss. Dia menginginkan uang hasil menang judai milik Bond. Siksaan demi siksaan Bond terima dan ia tak sedikit pun menjadi gentar. Ia kekeh keras babatok tak mau memberikan passwordnya. Hingga pada akhirnya terdengar suatu tembakan dari arah luar. Kemudian pindah ke ruangan Vesper disiksa. Dan ya setelah itu ada seseorang yang masuk ke ruangan Bond itu, yang ternyata dia adalah Mr. White, orang yang telah mengenakan Jonathan ke Obano. Ia datang untuk mengurus anggotanya yang bertindak di luar aturan organisasinya. Lalu Mr. White langsung menembak Jonathan di tempat itu. Sedangkan untuk Bond sendiri dibiarkan tetap hidup. Beberapa hari kemudian terlihat Bond yang sedang dirawat di suatu rumah sakit di Perancis. Dan di situ juga ada Mantis yang sedang santuy di sana, sekaligus menjaga Bond. Ketika Bond terbangun dari pingsannya, Mantis langsung menanyakan identitas orang yang telah membunuh Jonathan. Namun tak lama kemudian anggota dari si Mr. White ini datang dan berhasil meringkus si Mantis. Bond terus menjalani perawatan untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Ia juga ditemani oleh Vesper. Di saat keduanya sedang bermesraan, tiba-tiba ada pihak dari bank Swiss yang mendatangi mereka berdua. Dia adalah Mr. Mandel. Mr. Mandel meminta Bond untuk memasukkan password agar pencairan uangnya bisa segera diproses. Ketika Bond sudah memasukkan username dan passwordnya, Mr. Mandel langsung pergi kembali ke Swiss untuk proses pencairannya. Bond kemudian memberanikan diri untuk mengatakan bahwa ia sangat mencintai Vesper. Singkat cerita, mereka berdua pun menjadi sepasang kekasih dan melakukan bulan madu di sana. Bond menanyakan bahwa ia akan keluar dari organisasi M16 dan berniat menikahi Vesper. Vesper yang mendengarnya pun sangat senang dan bahagia. Lalu setelah itu keduanya pergi ke sebuah kota yang bernama Venesia. Di sana Bond mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada M. Dan keesokan harinya Vesper terlihat buru-buru ingin pergi. Dia beralasan ingin pergi ke pasar mencari sarapan. Dan mereka pun pergi berbarengan lalu berpisah. Di sana Bond ditelepon oleh M dan memberitahukan bahwa ia didatangi oleh orang-orang dari Departemen Perdamaian Negara yang menanyakan soal uang yang dipinjamkan untuk pendaftaran judainya. Katanya uangnya belum ditransfer ke mereka. Bond yang mendengarnya pun sontak kaget dan ia langsung menelpon pihak bank Swiss. Mr. Mandel mengatakan bahwa uangnya sudah ditransfer ke rekening milik Vesper dan kini Vesper sedang menarik semua uangnya di cabang bank Venesia. Bond bergegas mencari Vesper dan ia tak menyangka bahwa Vesper akan mengkhianatinya. Ia tak menemukan Vesper di bank. Bond kemudian mencari di sekitaran sana dan ia berhasil menemukannya. Bond mengikuti Vesper yang sedang berjalan sambil membawa koper berisi uang. Ia terus mengikutinya sampai ke sebuah bangunan terbengkalai. Terlihat di sana Vesper menyerahkan kopernya ke seorang pria asing. Dan si pria itu sempat melihat Bond yang sedang memperhatikan dirinya. Maka tembakan pun dilontarkan. Orang itu langsung menarik Vesper. Dan ya si pria asing itu datang tak sendiri, melainkan bersama antek-anteknya. Sehingga terjadilah baku hantam di antara Bond melawan para antek-antek itu.
Dalam pertempuran itu, pilar penyangga bangunannya hancur akibat terkena tembakan, sehingga bangunan itu mulai runtuh. Bond juga berhasil membantai semua antek-antek asing itu. Kemudian di saat lift tempat Vesper disekap akan terjatuh, Bond sempat akan menolongnya dan berhasil membuka pintu lift itu. Namun di sini Vesper menolak diselamatkan. Ia malahan mengunci pintu lift dan lebih memilih bunuh diri karena ia malu sudah mengkhianati Bond. Bond terus mencoba membuka pintu itu, namun nasib berkata lain. Ia dengan terpaksa harus menyaksikan orang yang dicintainya mati. Bond akhirnya berhasil membuka pintu lift itu dan berhasil membawa Vesper ke daratan. Namun sayangnya Vesper sudah tak bisa diselamatkan alias sudah meninggal. Beberapa saat kemudian Emma menelpon Bond dan ia mengatakan bahwa Vesper memang memiliki pacar orang Prancis turunan Aljazair. Yang ternyata si pacarnya Vesper ini sedang diculik oleh orang-orangnya Mr. White. Sehingga Vesper harus memberikan koper berisi uang kemenangan judai Bond ke mereka. Sehingga dengan itu nyawa pacar Vesper dapat diselamatkan. Bond yang pernah diselamatkan oleh Vesper akhirnya mengerti dan memaafkannya. Dan ia juga membatalkan niatannya untuk resign dari organisasi M16. Bond kemudian memeriksa ponsel milik Vesper dan ia mendapati pesan yang tak terkirim untuk dirinya. Dan isi pesan itu adalah nomor telepon dari si Mr. White. Beberapa hari kemudian Bond pergi ke sebuah tempat di Italia, yaitu rumah yang dekat danau Como. Ia melihat Mr. White yang baru saja tiba dan keluar dari mobilnya. Mr. White kemudian menerima sebuah panggilan telepon dan disusul dengan berbagai tembakan yang dilayangkan oleh Bond. Ya, Bond berhasil melacak kediaman Mr. White berkat nomor telepon yang diberikan oleh Vesper. Name's Bond, James Bond. Dan film pun bersambung. Oke cuy, jadi sekian aja buat alur cerita film Casino Royale. Buat kelanjutan film ini ditunggu aja ya guys ya. Sekian dari Paduka, mohon maaf bila banyak kesalahan.